Taufik sedang berada di rumahnya Bapak Dr. Andes Untung Sukaryadi, mantan Kadinas Sosial DIY. Kita nanti akan bincang-bincang santai dengan beliau, dan ini akan menjadi episode di dalam channel kami di Geng Jovik bersama saya Fikri dan Mas Joko Geng Kobra. Oh, Melu. Di channel kolaborasi. Kopi, lagu, buku, dan obrolan sana sini. Tunggu dan pipi. Oke, sudah. Bapak Untung Sukaryadi, beliau ini sebelumnya mantan Kepala Dinas Sosial DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, dan oleh banyak kalangan di jaringan yang selama ini bekerja sama dengan beliau ini prototipe dari seorang birokrat yang cara berpikirnya itu out of the box. Sering keluar dari istilahnya itu bukan pakem loh ya. Pakem. Kalau keluar dari pakem kan keluar grasia. Maksudnya bukan rumah sakit loh ya, tapi keluar dari kadang-kadang memang saya kira gini, urusan sosial itu kan harus punya banyak improvisasi, punya banyak pikiran-pikiran yang sifatnya inovatif, strategis, dan karena memang problematik sosial selalu berkembang dinamis, tidak tetap ya. Nah, yang menarik dari beliau ini adalah di 3 tahun terakhir sebelum beliau pensiun ini, saya kira masyarakat Jogja pernah dengar satu adagium tentang Gerbang Praja ya, Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Nah, sahabat-sahabat geng pasti terutama yang anak-anak muda mungkin bisa mengerti Gerbang Praja itu bisa membuka misalnya nanti di website resmi Gerbang Praja di http://www.gerbangpraja.com itu nanti juga bisa dibuka sedikit informasi terkait dengan Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Nah, gerakan ini sangat gerakan ini sangat dipengaruhi oleh sosok yang ada di samping kanan saya ini. Bagaimanapun Gerakan Bangga Penggunaan Aksara ini diinisiasi oleh beliau. Beliaulah sebetulnya tokoh yang mendorong kita untuk melakukan upaya-upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya kaum muda, masyarakat Jawa, khususnya kaum muda yang sedikit banyak hari ini sudah meninggalkan, kira-kira gitu ya, meninggalkan tradisi mereka sendiri, atau meninggalkan apa yang selama ini sebetulnya harus dibanggakan antara aksaranya ini terutama. Nah, kita ingin tahu apa sih yang sebetulnya melandasi Pak Untung ini tiba-tiba melakukan satu gebrakan yang membuat banyak orang ini bingung, Pak. Ini kok Dinas Sosial melakukan gerakan bangga, punya program namanya Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Sedikit rada aneh, tapi kan pada akhirnya diterima ya. Nyata gitu. Tolong dong diceritain kok gimana itu bisa seperti itu. Itu cerita. Iyalah ngomong. Begini. Teman-teman segenap pemirsa barangkali channel ini dan khususnya yang hadir ini. Jadi gagasan ini muncul. Ini kita satu, karena dinas sosial itu mempunyai salah satu bagaimana membangun kehidupan sosial itu harmonis. Harmonisasi itu berbagai aspek harus mempunyai suatu daya dukung. Baik misalnya harus terentaskan kemiskinan, baik terentaskan ketelantaran, baik tertanggulanginya kebencanaan, baik ini membangun andiskriminasi.
atau kesetaraan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Nah, dalam suatu bangunan besar tersebut, satu hal yang mana kadang-kadang tidak pernah orang berpikir bahwa satu bidang kebencanaan itu ada bencana yang namanya bencana sosial. Ya, ya. Kenapa muncul bencana sosial? Tentu bencana sosial ini mulai dari kecil membesar ada suatu perbedaan-perbedaan yang nanti bisa mengkristal dan membesar dan menjadikan satu bencana sosial yang kita tidak kehendaki. Nah, contoh real, saya tidak berbicara de jure, tapi de facto dalam suatu kenyataan. Dengan suatu perubahan besar ketatanegaraan ini, kita mengalami yang namanya era reformasi. Reformasi itu terwujud, tanda kutip, ketatanegaraan oke, tapi ketata sosialnya ini memprihatinkan karena adanya euforia kebebasan berpendapat. Maksudnya memperhatikan gimana nih Pak? Loh, sekarang gini, reformasi itu hukum tata negaraan, perubahan-perubahan mendasar tentang yang mana salah satunya kebebasan berpendapat. Oke. Nah, dalam suatu kebebasan berpendapat itu kadang-kadang sampai tidak terkendali. Kalau sudah tidak terkendali, memaksakan kehendak pendapatnya, akhirnya terjadi suatu tirani minoritas di mana orang punya power, orang punya suara, orang punya keilmuan itu seolah-olah mendominasi mendominasi keadaan. Dia tidak kenyataan seperti itu. Nah, ini di budaya Jawa nggak ada seperti itu. Nah, budaya Jawa itu tidak ada yang namanya tirani minoritas maupun dominasi mayoritas. Arti dominasi mayoritas itu adalah siapa yang punya suara terbanyak, walaupun suara terbanyak itu belum tentu benar, itu yang dipakai. Tapi kalau orang Jawa, khususnya Yogyakarta itu ada istilah nek ono rembug ya dirembug, ngono ya ngono ning aja ngono. Artinya apa? Mungkin itu ada, toleransinya ada, yaitu toleransi ada itu sebagai roh kehidupan kita yang kita sebut namanya Siti Eding. Nah, Siti Eding itu sebetulnya satu filosofi hanya dua kata tapi maknanya dalam. Siti Eding itu kan hanya kata-kata Siti Eding. Tetapi kalau dikupas itu kalau masing-masing orang itu menjiwai, tidak akan terjadi yang namanya tadi dominasi mayoritas, tirani minoritas. Nah, di dalam Siti Eding itu sebetulnya bagian kecil tetapi mendominasi dari kehidupan Jawa, yang mana kehidupan Jawa itu mempunyai suatu produk budaya, bukan budaya, produk budaya yang namanya aksara Jawa. Oke. Nah, aksara Jawa itulah sebetulnya induk dari segala induk. Apabila dieksplor pada aspek dari segala induk dari budaya. Kalau itu dieksplor dalam hal filosofinya. Akarnya lah. Akarnya. Tetapi orang nggak paham bahwa filosofi aksara Jawa yang muncul dari cerita Aji Saka sampai sampai ya dulu munculnya ceritanya loh. Saya juga saya latar belakangnya bukan orang budaya dan orang sosial. Itu cerita Aji Saka itu juga menggambarkan ketidaksetiidingan. Kan gitu. Apa? Perintah dilaksanakan tanpa reserve. Yang menerima perintah tidak mau mengupakan pendapat kendalanya karena takut. Pada akhirnya misi nggak berhasil. Nggak berhasilnya apa? Doro yang diperintah menjaga pusaka, Sembodo yang disuruh mengambil, sama-sama kamu tidak boleh ya, tanpa saya yang mengambil. Kamu tidak boleh gagal nih, kalau tidak mati. Akhirnya sama ndak Siti Eding. Kalau dulu kan belum ada WA. Kenapa nggak disowanke bareng-bareng? Lalu kalau dulu ada WA Pak ini bisa, sekarang nggak ada WA kan akhirnya harus mana yang berhasil, mati bareng sih nggak berhasil. Demikian juga pembangunan Yogyakarta ini kalau nggak ada Siti Eding nggak akan berhasil. Itu kandungan filosofi itu ini ada filolognya bisa menjelaskan, itu aksara Jawa.
Lah aksara Jawa itu di samping filosofinya, bagaimana menerapkan sebagai alat komunikasi universal. Oke. Kalau sebagai alat komunikasi universal, siapapun bisa menggunakan. Jangan terkooptasi bahwa aksara Jawa hanya untuk orang Jawa. Oke. Kalau bisa kita memiliki itu untuk internasional Ya. gunanya, tapi tetap milik kita. Sebelum ke situ Pak, kan sudah dijelaskan sama dengan nih pertimbangan-pertimbangannya. Lalu seberapa banyak masyarakat Jawa sendiri yang paham terhadap aksaranya? Bisa nanti dulu. Ini saya jabarkan. Tadi kan menanyakan yang melandasi. Ya. Nah, tak rampung nih dhisik. Oh gitu. Iya. Menurut saya udah rampung ya, Pak? Yang belum. Berarti panjang Nah. sekali loh ini nanti kita ngomongnya ini. Loh, yang namanya pondasi itu. Oke. Landasan itu kan pondasi. Ya. Pondasi itu harus matang dan kuat. Oke. Kalau sebagai landasan nggak kuat, jugruk nanti dibebani. Logika berpikirnya betul. Ya. Maka landasannya harus kuat. Setelah itu orang-orang bahwa, loh, ternyata setelah dieksplor, baik secara filosofi maupun alat komunikasi tertulis, budaya Jawa itu ada di dalam aksara Jawa itu sendiri. Ya. Nah, maka ini harus kita eksplor, kita ekspos. Yap. Dieksplor dulu, digali seperti yang saya sampaikan, diekspos, disosialisasikan. Nah, kalau sudah disosialisasikan, kita bangun lagi ketertarikan masyarakat Jawa. Ini agar memanfaatkan milik kita, yang mana awalnya belajar filosofi aksara Jawa, bisa menulis dengan huruf Jawa, itu secara evolutif akan membangun suatu karakter yang Jawani. Dua hal tadi Pak, explore dan expose. Nah, Bagaimana caranya itu loh, dieksplorasi? justru gini, eksplornya filosofi ini loh, tambah contoh. Mas Fikri, iki lho, aksara Jawa kuwi duwe filosofi iki lho. Nek Mas Fikri itu menghayati aksara Jawa akan ketemu bahwa satu sama lain itu tidak bisa, kehidupan tidak bisa terpisahkan dari ho, nacara sampai ngo. Karena itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk membuat kalimat, untuk membuat kata-kata, untuk membuat buku aksara Jawa, nek belum podo, itu mesti aksara itu nyambung semua. Artinya semua itu satu sama lain keterkaitan. Itu filosofinya. Salah satu filosofinya. Nah, artinya kalau budaya mendengar sampean, orang itu kan kadang yang paling sulit dalam satu diskusi itu mendengarkan. Oh iya Pak. Nah, maka filosofi aksara Jawa pengennya itu didengar loh ya. Nah, itu nulis itu ini ya Mas, nganu Mas Setya. Nek rung podo kan masih nyambung terus. Karena apa? Kadang-kadang terputus di tengah jalan kalimatnya. Enggak sabar orang mau mendengar, itu sudah beda makna. Siti eding ngrungokno. Tidak seperti itu. Kalau dahulu itu namanya siti eding mendengarkan. Nah, saya pun dalam mengeksplor itu hanya bagian kecil. Itu aksara Jawa itu juga filosofi mengandung satu harmonisasi yang sangat tinggi. Coba ho itu apa, no apa, mengandung satu harmonisasi. Kalau itu honocore kandung menjadi satu itu harmonisasi kehidupan. Itu akan eling sangkan paraning dumaji. Akan mengingat di mana kita berasal filosofi. Kalau itu dieksplor tenang diajarkan, orang itu akan terhindarkan dari arogansi intelektualitas. Arogansi intelektualitas itu merasa kalau sudah sekolah di mana duluan lain itu merasa yang paling benar. Berarti eksplorasinya dalam konteks yang jenengan bicarain tadi lebih pendalam nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya itu satu. Yang kedua dieksplor bagaimana cara menulis aksara Jawa. Oke. Supaya mudah. Ya. Nek mudah menjadi menarik. Berarti selama ini sulit. Terus sebentar, dengerin dulu. Itulah. Jadi selama ini kenapa menjadi dimudahkan? Ini. Selama ini anak-anak itu belajar aksara Jawa, huruf Jawa, itu bahasa Jawa. Sedangkan orang-orang tua yang sekarang itu sudah jarang mengajarkan bahasa Jawa. Aksara Jawa, gue nulis bahasa Jawa. Ya. Akhirnya anak-anak merasa sulit
akan belajar aksara Jawa. Tapi bagaimana kita eksplor supaya aksara Jawa ini universalitasnya itu bisa kita pertanggungjawabkan, tidak mengelanggar akar dari aksara Jawa itu, tapi kita harus mengandung suatu unsur fleksibilitas, dieksplor. Kalau sudah sosialisasi, iki lho Mas, belajar aksara Jawa itu gampang. Iki lho Mas, sakjane wong Jawa iki gini. Itu ekspos. Explore, expose. Kalau udah explore, expose, itu juga tidak akan masif tanpa ada suatu kebersamaan yang kita sebut yuk bergerak bersama-sama, kita namakan gerakan. Ya. Nah, gerakan itu sifatnya partisipatif. Nah, maka disosialisasikan supaya muncul kesadaran bergerak. Bangga menggunakan aksara Jawa, kita sebut gerbang peraja. Ini suatu gerakan. Nah, masif dan tidaknya gerakan ini tergantung siapa? Pelaku istilahnya budaya Jawa itu sendiri. Yang kedua, pelaku atau guru-guru yang memang memahami tentang aksara Jawa. Lantas pemerintah, tokoh masyarakat, lantas desa yang tidak kalah penting ada pelaku seni dan budaya itu sendiri. Kalau yang kita mengandalkan anak-anak muda langsung kita ajak, sebelum kita kasih contoh gerakan dari tokoh masyarakat akan sulit. Anak muda itu butuh bukti, bukan hanya janji. Ya. Maka kita ada suatu gerakan bahwa itulah kita sudah wong tua nggak gerakan, tidak hanya besok ini. Bukti ini apa? Dalam bentuk apa gerakan itu dia? Nah, begini, gerakan-gerakan itu, gini, orang membutuhkan gerakan itu, yang namanya satu gerakan itu pasti tidak jamaah. Nah, supaya jamaah itu muncul, masalah muncul, harus ada suatu daya tariknya. Ya. Daya tariknya apa? Paling tidak suatu kesenian. Kesenian yang bagaimana yang jawani? Banyak kesenian yang jawani. Tapi jawani tidak harus musik itu dengan bahasa atau dengan nuansa-nuansa yang Jawa kuno. Tapi bagaimana packaging kemasan-kemasan jawani itu dengan musik modern. Nah, akhirnya kaum muda datang, kaum tua datang, lagu ini bisa dicerna, tetapi dinamika kesenian itu sendiri tetap berjalan, yaitu ada band, contohnya band Geng Kobra, lantas dulu Plus itu lagu-lagu Jawa ya ternyata terkenal juga, Mus Mulyadi juga, Didi Kempot, semua itu sebenarnya kan mereka sudah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa dalam gerakan itu. Cuma waktu itu belum ada satu gerakan yang semasif kita. Kalau kita kan sebelum ada pentas itu kan bersamaan dengan pentas kan ada penjelasan. Misalnya ada narasumber, ada pencerahan, semacam pelatihan. Nah, gitu. Pelatihan itu tahap next time, itu ada suatu pencerahan supaya dari. Kalau gerakan itu sudah selesai, data yang diperoleh dari berapa ratus ribu yang sudah ikut, mereka itu menghendaki tindak lanjut dari gerakan itu apa toh? Nanti dengan adanya suatu pelatihan yang kita intervensikan ke masyarakat yang namanya gelar prasojo. Sebelum gelar prasojo loh Pak, ketika sudah disosialisasikan diekspos, dieksplorasi, lalu diekspos lalu ditambah ada gerakan yang sifatnya tadi masif ke masyarakat dengan melakukan semacam penyuluhan supaya mereka punya ketertarikan lagi dengan aksara ini. Apa yang dirasakan respon mereka terhadap gerakan ini? Loh, respon masyarakat luar biasa kok. Maksudnya seperti apa tuh luar biasa? Luar biasanya. Mereka minta tindak lanjut kok. Ingin ada task force terhadap kegiatan ini ya? Kalau task force sudah, tetapi tindak lanjut. Ya. Kita kan harus sosialisasi. What's next? Itu yang paling penting. Bukan hanya bukan hanya hasil apa yang dilakukan sekarang. Ya. Tetapi yang paling penting tindak lanjut yang kita lakukan sekarang. Ini kita sosialisasi muter-muter teler. Ya, betul. Tetapi pasca sosialisasi, gini, ada sosialisasi, ada implementasi,
ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Ini baru tahap sosialisasi pada tahun sampai 2020. Itu masih sosialisasi. Ya. Data yang saya peroleh menurut penelitian ya teman-teman, setiap itu pentas mereka responnya luar biasa. Minta lagi, lantas implementasinya kayak apa? Implementasi gerakan ini, yaitu namanya gelar prasojo. Jangan dikat dulu. Dengan gerakan Bangga Aksara Jawa ini, penggunaan aksara Jawa itu, implementasi awalnya adalah gelar prasojo. Apa to kuwi? Geladi, aksara, pranatan, dan subosito Jawa. Tadi sudah dieksplor kulitnya ya, dadah. Njur cacane piye? Yo digeladi belajar aksara. Yo digeladi pranatane. Yo digeladi subositane. Jadi orang itu menjadi orang Jawa yang utuh. Tahu aksarane, tahu pranatane, tahu basane, tahu subositane. Ya. Karena waktu itu aku dadi wong Jawa wis iso misalkan nggo klambi Jawa merasa Jawa ini belum tentu, itu bagian kecil. Sedangkan contoh kita tahu ya, orang pakai pakaian Jawa yang sekarang di Yogyakarta itu. Ini kadang-kadang banyak sekali yang kurang pas. Karena belum baru, aku seneng klambi Jawa, tapi peranatan penggunaan baju Jawa itu belum pada tahu. Ya. Blangkon itu dengan bajunya cocoknya apa, itu harus atur. Yang namanya jari apa tuh namanya? Ini misalnya bebet ya. Yeah. Bebet itu ada yang jenis kawung, jenis parang, jenis apa lagi itu? Nah gitu. Ya. Nah, kui cocok nggak sih untuk di sini itu harus ada peranatan. Yo lagi, yo nek suka ambil Jawa jangkep subositane kaya ngopo? Apa nek cincing langsung petakilan nuding-nuding, ya enggak cocok. Kalau udah pakai itu subositane mesti terbawa karena pakaian itu. Apa ada pakaian Jawa tis-tisan pecicilan. Penuh kewibawaan, penuh kesantunan, penuh ada kecerdasan. Nah itulah itu subositol ya. Ya. Nah, pranatane iki contoh pranatane ngerti, subositane ngerti. Anjur nek wis paham itu wicarane nggo basa Jawa. Ha nek wicarane nggo basa Jawa itu diharapkan juga nulis nawala juga nggo aksara Jawa. Ha kuwi lah yang Jawa jangkep. Tetapi bukan berarti kita mengajak semua itu kembali ke zaman kerajaan dulu, tapi kita itu boleh menjadi orang modern, tapi hati tetap menjawani. Tidak meninggalkan warisan kulturnya sendiri. Oh, iya. Nah, sekarang contoh aja. Nah ini kebetulan kan ada Mas Setio nih. Ya, nanti iya. Kan bisa nih diajak merespon nih sebagai seorang filolog kapiten. Oh, iya, Jawa. Lalu kita juga ada kapiten. Temen ini ada Mas Slamet dan Mas Sinarendra ini kan juga dari MGP lho Pak ini. Ya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Mungkin dari mereka juga kan bisa. Penting ada perspektif respons mereka ini terhadap gerakan yang jenengan kembangkan. Sebelum saya lemparkan ini, saya sekali bawahi. Tadi kan saya sampaikan di Balo-Balo kita membangun generasi modern yang Jawani. Kita boleh berilmu tinggi, boleh menguasai teknologi tinggi, Jawani. Itu salah satu yang menginspirasikan. Ya. Itu saya bergerak. Mari kita kuasai dunia, tapi jangan sampai hilang sikap Jawa kita. Itu inspirasinya adalah yang namanya restorasi Meiji. Kaisar Hirohito itu boleh kamu menguasai dunia, tapi jangan hilang kejepangannya. Demikian juga kita boleh menjadi orang kaliber internasional, tapi local wisdom atau local genius harus melekat pada hati kita. Jelas itu? Ya. Good. Nah, sekarang monggo Mas. Mungkin belok Mas. Gimana nih Mas Slamet dengan Mas kira rasa itu pokok rasa beta era do kenal nek sampean ada nggak sesuatu yang itu menginspirasi teman-teman Mas Gampre filologi apa? Oh iya nih gerakan Pak Untung bagus loh ini. Yang dulu di Gerbang Praja ini ternyata menginspirasi teman-teman Seru banget ya MGP gitu misalnya untuk ngapain? Wah kita harusnya begini juga nih gini. Ya. Yang lainnya mesti paham. Awalnya saya itu pesimis dengan ketika saya mendengar Gerbang Praja kok itu yang mengangkat dinas sosial. Loh, apalagi pesimisnya ya
apalagi ketika saya lihat di baliho-baliho di jalan-jalan itu ada gambarnya Sri iya. Sultan, Sri Paduka Pakualam, Ya, kemudian ya. Pak Untung. Loh ini kok Mas dinas aksara Jawa kok dinas sosial. Kemudian saya berpikir, apa dinas sosial ki ngerti aksara Jawa? iya. Awalnya seperti itu. Loh, kenapa tidak dinas kebudayaan? Kenapa kemudian tidak dinas pendidikan? Loh, ini kok malah justru dari dinas sosial? Kemudian kebetulan kemudian saya bertemu dengan Pak Untung, tahu apa yang menjadi ide dan gagasannya Pak Untung, baru saya kemudian mantap untuk mendukung adanya program Gerbang Praja ini. Awalnya pesimis. Awalnya pesimis. Lalu ternyata gerakan ini semakin kelihatan bentuknya, Iya. semakin ada inspirasi yang ternyata bisa tidak hanya dari aksaranya saja penggalian Pak Untung tadi, tetapi itu meluas dari sisi sosialnya. Jadi ternyata dengan aksara itu kita bisa membentuk jiwa-jiwa Karakter, orang ya. Jawa, karakter orang Jawa yang sesungguhnya, yang tadi sudah dibicarakan Pak Untung bahwa itu sudah tertinggalkan oleh generasi ini. Tetapi mari dengan gerakan ini kita dudah kembali, kita eksplor kembali, kemudian kita kembangkan kembali. Ya. Sebentar ini aduh teman saya ini kudu ngomong juga ini masih jadi tukang syuting aja nanti nggak masuk ini video loh. Kebetulan Ayo juga dong. di Gerbang Praja ada Mas Joko. Ini kolaborator loh di Iya, channel kita iya. itu. Ayo dong. Sampai ini harus ngomong Mas. Sampai ini udah pendukung lagu-lagu Jawa, lagu-lagu yang filosofi tinggi. Orang yang nyotang-nyoting wae. Ya, saya ini sementara ini nanti jadi cucuk lampah saja. Ini nanti Kali-kali. dikali-kali. Oke. Itu tadi teman saya loh, geng. Itu teman saya yang biasa kolaborasi di dalam channel ini. Mungkin Mas Tiamre. Mas Setio gimana nih dengan gerakan ini? Kan kalau tadi dari Mas Slamet dari sebagai guru bahasa. Ini kan filolog, Awalnya komentari aku pesimis. piye gitu. Cocok ra. Jadi punya optimisme sekarang dengan gerakan ini ya. Mungkin sebagai filolog kan Anda pasti punya perspektif yang lain dong. Sama. Mau sama. Sama. Samanya di mana? Awalnya pesimis juga. Oh, oke. Iya, sama awalnya pesimis juga karena yang selama ini dipahami oleh banyak orang itu kan ketika bicara tentang kasanah budayaan ya, artinya aksara bagian dari budaya, kemudian bahasa segala macam itu kan orang selalu memikirnya budayaan dan pendidikan. Ya. Kok tiba-tiba ada berita di Kepatihan, kemudian ada lonceng gerakan Gerbang Praja ini Pak Untung kepala dinas sosial. Awalnya saya juga kaget. Bahkan ada beberapa teman-teman yang japri saya, kok malah saya metu Mas dari Dinsos iki kayak gerakan opo. Saya juga nggak ngerti. Karena waktu itu nggak memantau tuh, tapi ketika kebetulan ketemu Mas Joko di Geng Kobra, main ke tempat Pak Untung di dinas sosial, begitu disampaikan konsep dan segala macam, wala ini yang kita tunggu. Artinya memang selama ini gimana ya, artinya kalangan masyarakat itu seperti yang disampaikan Kak Slamet tadi, menunggu sebuah gerakan di mana action, di mana semua Tidak hanya konsep ya. berkolaborasi utuh, full, masif. Nah, ternyata sudah dimulai di Gerbang Prajanya Pak Untung dengan tagline besar sekali, restorasi Nah, sebagai sosial. filolog loh, sebagai filolog, inspirasi apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari gerakan ini yang tujuannya tidak semata-mata di dalam ilmu filologi, tapi di kelanjutannya ya, bagi gerakan ini. Kalau dari gerakan ini sebenarnya sambungan erat dengan apa yang menjadi bidang studi saya di filologi, ya jelas erat lah Mas. Karena filologi itu kan salah satu ininya kan membuka akses naskah. Membuka akses naskah, di mana naskah itu kebanyakan beraksara Jawa, di sana dikaji ulang, bagaimana bisa diekspos ke masyarakat, diambil inti sarinya, tata nilainya, dan ternyata di Gerbang Praja itu sudah satu rangkaian. Sebentar. Sesuatu yang di kalangan anak-anak muda kan belum akrab ya. Iya, jelas. Jadi tak katakan lagi warisan Pak itu. Pak Wikri. Betul. Penjenengan filolog itu kan mengeksplor naskah-naskah kuno. Iya. Yang itu banyak sekali naskahnya yang mengandung ajaran-ajaran. Betul. Yang saya sampaikan secara global tadi ada benarnya nggak? Iya, masuk. Nah, kan berarti aku nggak salah juga. Iya, makanya tadi saya sampaikan bahwa gerakan ini ternyata juga menyentuh ke ranah tersebut yang dimana selama ini masyarakat kalangan muda, kalangan milenial nggak tahu bahwa ternyata di banyak naskah kita itu terpendam mutiara yang luar biasa terkait tentang
karakter building, pembangunan karakter dan segala macam yang selama Ya. ini kita seolah-olah mencari itu di luar sana. Ya. Padahal kita Punya sendiri. di rumah sendiri. Harus kembali ke akar dulu. Di rumah sendiri Iya, di banyak. rumah sendiri itu ada. Cuman nggak terekspos tadi, akhirnya hanya berhenti pada beberapa teman komunitas dan itu tidak masif keluar. Sifatnya masih kayak kecil-kecilan Diskusi. jadinya diskusi. Bahkan ada sisi kelucuan ketika kita bicara atau belajar etika, kenapa harus ke Yunani? Kenapa harus ini belajar etika DPR, belajar etika ke Yunani. Padahal di warisan kita. Kenapa? Oh, di sini ada. Bahkan Jawa itu kan pusatnya etika. Ini Ya, tak ya, tambahi Mas Pak Selamat. Etika yang paling sumber-sumber etika itu sithik eding kuwi sakjane. Sithik eding itu sumber etika loh. Saya Pak ini Saya kira sahabat- apa-apa pun kan seperti itu. saya potong loh Pak. Sahabat-sahabat kan kadang-kadang kan tidak semuanya paham Siti Eding ini apa sih? Nah, gini. Sithik eding sithik sedikit. Eding itu bagi. Tapi artinya bukan sedikit bagi sedikit banyak enggak. Tapi berbagi rasa, toleran, berbagi tanggung jawab, toleran, berbagi peran, toleran. Nah, Berbagi jadi berbagi ruang. rasa, berbagi tanggung jawab, berbagi ruang. Semua itu punya suatu ruangan yang sama. Cuman bagaimana personal, lembaga-lembaga itu mengambil peran. Ya. Kalau tadi teman-teman, nah tadi yang disangka Mbak ini ternyata di situ kenapa dong kok enggak dinas kebudayaan, kok enggak dinas pendidikan. Saya sebagai kepala dinas sosial waktu itu tidak akan mengambil peran dari dinas kebudayaan maupun peras dinas pendidikan. Cuman saya itu sebagai dinas sosial harus mengambil peran sesuai dengan tugas fungsi saya. Tupoksi jenengan. Yaitu membangun harmonisasi. Ya. Nah, membangun harmonisasi itu saya eksplor ternyata ada di aksara Jawa itu. Ya, ya, Maka ya, ya. supaya harmonisasi itu terwujud, nah itu kita harus berfilosofi tentang aksara Jawa. Di rohnya itu ada yang namanya sithik eding. Berbagi peran, sithik eding itu berbagi peran, berbagi tanggung jawab, Ya. berbagi ruang, dan itu menghindarkan jargon pokoknya. Ya. Nah selama ini yang kita hadapi kan jargon pokoknya. Semua pokoknya, berpendapat pokoknya. Baik maaf, ahli misalkan ahli rokok, ahli handphone ini beberapa ahli punya jargon sendiri-sendiri, pokoknya sendiri-sendiri. Semua itu, tapi tidak ada suatu ruang. Oh, yuk kita berbagi ruang. Maka inilah kalau sudah kita bisa berbagi ruang, dinas sosial itu tugasnya salah satu membangun harmonisasi enteng. Ya. Dan itu. Artinya gini toh Pak, kalau memang ini konsepnya adalah Siti Eding, artinya gerakan ini sebetulnya bisa saja direspon oleh dinas-dinas yang lain juga. Oh, sangat bisa. Dalam konteks Sangat misalnya bisa. merefleksikan gerakannya Nah, seperti apa. itu. Kira-kira gitu ya. Sangat bisa. Jadi gini, apa namanya? PR kita ke depannya. Berhubung beliaunya Pak Untung sekarang sudah purna, kira-kira ada nggak pengambil kebijakan yang mendekati Pak Untung? Nah, paling tidak, dis. Harusnya ada dong. Nah, mestinya ada. Mungkin belum. Harus ada. Ah, mestinya. Seyogyanya. Oke Pak. Nah, gini, kita ambil contoh gini Mas. Sejogjanya loh ini. Gini, kalau mestinya nggak. Geng, saya disalahin loh, geng. Ini, seyogyanya. Begini, apa yang disampaikan Mas Jenal tadi? Misalnya loh, ini kan teman-teman ini guru. Sekarang mata pelajaran untuk itu namanya pelajaran apa? Enggak, iya mulok, muatan lokal, Bahasa tapi Jawa. judul pelajaran bahasa Jawa. Artinya hanya bahasa Jawa. Tapi Ya. kalau misalnya diganti pelajaran gelar prasaja, luwih komplit. Ana aksarane, ana pranatane, ana subasitane, ana basane. Ini yang usul nanti biar Mas Sinar. Ya. Jadi sebenarnya awal dari kemunculan bahasa Jawa di tingkat SMA Ya. itu dulu namanya bukan bahasa Jawa, Apa? tetapi bahasa sastra dan budaya Jawa. Nah, kenapa diganti? Itu pertanyaannya tak saya tanya. Itu yang menarik. Yo, sekarang nak semangatnya hanya mengganti istilah, tapi esensi yang disampaikan tuh nggak ada, nothing. Yang kita sampaikan itu adalah esensinya.
Supaya esensi itu mendekati istilah, ya ganti gelar prasaja saja. Gladi aksarane ana. Ya. Nggih. Pranatane ana. Subasita ana. Basane ana. Komplit. Kalau dulu kan bahasa sastra budaya. Ya. Itu pelajaran itu ngelangut bagi seseorang. Sastra itu akeh banget tulisan. Tapi wong kita iki modern ning malah mbok aksara iki apa sih? Njur budaya. Wis budaya ning diajarke pranatane urip. Wong Jawa iki sederhana. Enggak usah ngelangut gitu. Nah, pelajaran gelar prasaja. Apa Pak? Wes apa lho, aku gladi aksarane kudu iso. Pranatane kudu iso. Subasita ini kudu ngerti, rampung. Itu loh, nek sastra budaya Jawa mulai kudu diajari tari, diajari wow, bunga lah wis denger. Wis kuwi lho. Iya. Sederhana lho ya. Nah. Itu salah satu peran. Yang kedua, peran tokoh-tokoh masyarakat bagaimana memulai dirinya sendiri dan anak-anaknya itu menggunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu ono sopan santun yang tidak tersengaja pada saat berkomunikasi itu akan terterapkan. Gitu loh. Misalkan Bapak badhe tindak pundi. Kan gitu, nek pas. Itu di sini tanpa sengaja menghormat. Nah sekarang nanti Pak. Kok nganu lho Pak. Lu beda. Mau kemana sih Pak? Aku harus lunga bro. Anggapnya akrab. Tadi saya dengar yang omongannya Mas Sinar tadi itu saya dengar katanya Ngarso Dalam sangat senang. Lah, tak jawab. Nah. Jadi waktu itu saya akan matur Pak Gubernur, tapi puncak proses sosial seperti itu. Ya udah, ini harus berkomunikasi di berrembugan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah. Awalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga kok seperti itu. Lah saya itu ngambil, saya tak gerak ke orangnya, tak nyadarkan orangnya. Sing ngajari men pendidikan. Oke. Nek wis bergerak tuh, njur nek sing pendalaman tentang budaya men Dinas Kebudayaan. Lah tetapi sing paling penting ku nggerake orangnya. Ya. Kalau misalkan ini ada pelajaran dan segala macam, di sini ada pelajaran segala, tanpa ada yang menggerakkan dan menyadarkan, mingplang nganggur, ono plange ning nganggur, ono gaduh nganggur. Oh nggak moro, uang buku maaf lo ya, ini bagi ini pendidikan. Sekarang di sekolahan itu kelihatan yang namanya mulut kan kadang-kadang karena tidak ada wajib lulus, itu kan menjadi pelajaran nomor 2. Betul. Kalau saya sebagai orang masih menjabat, tak pressure di Perda yang besok ada, itu harus lulus bahasa Jawa dan gelar prasaja dulu sebelum mengikuti pelajaran nasional. Itu baru menggigit orang sana. Karena apa? Gerakan itu supaya nanti lebih masif lagi harus ada daya paksa. Mau tahu contohnya? Mau tak contoh? Ya. Kami sampean nggak bahasa Jawa semua. Bener gak? Kami Pahing. Betul. Daya paksanya apa? Pergub. Kalau nggak ada pergub sampean dihimbau nggak akan dipakai. Daya paksa. Begitu juga ini harus daya paksa. Kamu lulus dulu, gelar prasaja. Nek wis lulus, mengko gek malu ujian nasional. Nek rung lulus baleni. Itu tanpa sengaja kita mendidik karakter, tidak hanya pelajaran itu. Tapi esensi keberhasilan pelajaran itu adalah menanamkan karakter Jawani, gitu loh. Ini Pak. Tadi ini kan menarik loh Pak, kalau misalnya Mas Sinar ini kita harus mengemukakan pertanyaan tadi kan sudah dijawab nih sama Pak Untung nih, bahwa tugasnya Pak Untung saat itu dan sebetulnya saat ini juga masih sebagai penggerak, sebagai inisiator itu ya tetap tidak bisa dihilangkan dari sejarah loh ini ya. Tetapi kan tadi Pak Untung bilang bahwa ini tugas saya itu ya mensosialisasikan, mengajak menggeraknya untuk bergerak melakukan ini. Bahwa tugas untuk ini misalnya pendidikannya, pelatihannya itu ya silakan itu menjadi
tugasnya dinas Ya. pendidikan. Nah. Yang ini menjadi yang tadi pengembangan aspek-aspek budaya itu menjadi tugasnya dinas kebudayaan. Kan ini Ide perannya. Bukan, coba menurut Mas Sindar ini kan Oke. apa istilahnya city ending ini bisa diterapkan nggak kira-kira di? Saya kira yang penting apa namanya ya, kalau kita dari para di lapangan untuk yang langsung bertatap muka dengan siswa, menggerakkan siswa, sebenarnya kita sudah bergerak, tetapi lebih maknyus lagi jika leader. atasan saya itu paling tidak itu Menggerakkan. istilahnya Pak Untung itu tadi mengintervensi lewat Siap. entah itu edaran, entah itu surat apalah itu. Tak dulu ya. Ya. Ini gini, yang disampaikan Mas Juni betul. Dinas sosial supaya efektif jalan gerakannya. Dinas sosial kadang-kadang Tagana, Karang Taruna, PSM, do gawe kaos. Kaos yang seragam. Ya. Mburi tulis gerbang praja itu gerakan paling kecil. Ya, Nah, ya. sekarang aku ke sekolah-sekolah gitu ya. Ke waktu apa namanya? Ya. Kongres Ya. Prakong itu Sarasa. Iki lho, mulai Hari Anak Nasional ya kaosnya tak nih gerakan bangga aksara Jawa. Iki lho, band juga ada. Dinas Pendidikan, ayo, muridnya nek kaos olahraga nih, mburi tulisi. Itu gerakan. Wong ora abot, Ya. lho. Nah. Ora abot. MGMP dong nanti Nah, yang ini dong. usul MGMP tertulis dong. supaya keren. Jadi saya berharap aksara Jawa, huruf Jawa, aksara Jawa, bahasa Jawa menjadi tuan rumah di Yogyakarta, penguasa. Nah, itu maksudnya. tuan rumah di Yogyakarta. Itu. Dan Harap itu. diingat. Tapi Loh, gini, apa iya. namanya? MGMP itu kemarin itu sudah sedikit itu bekerja sama karena itu tergelitik oleh ide dalam tanda kutip gilanya Pak Untung tadi. Ide-ide yang luar biasa tadi. Gini, mungkin saya dengan Mas Slamet pada waktu itu piye carane bocah saiki, cah nom saiki dengan aksara Jawa itu bangga. Nah, contohnya misalkan kayak kemarin itu yang diselenggarakan bersama dengan dinas sosial itu membuat ya selfie lah. Nah, ya, ya. Vlog itu Oh. yang di belakangnya ataupun apa dia tentang kebanggaan dengan aksara Jawa. Nah, itu kemarin ternyata itu responnya dari siswa itu Luar luar biasa. biasa. Yang pemenangnya Orang kalau tidak salah itu sudah viewernya itu sekitar 4.000 atau 5.000 vlognya itu yang menjadi juara kemarin itu. Betul itu, wah ternyata. Artinya ini kan ada dampak berarti dari Oh, gerakan iya. Dan ini saya Efeknya pikiran luar biasa. meneh. Itu nang di rezeki. Pas hari kebangkitan nasional. Tak nih hadiah Untung Cup Gerbang Praja. Oh, kenapa lo? Anak orang masih menggerakkan. harap dicatat loh. Iya, Kalau iya. punya rezeki, kalau punya rezeki lo ya. Kalau istilahnya hanya seperti kemarin mampu. Kenapa? Ini hanya buta, bukan saya dalam hati kecil saya tidak ada apa ya wujud Ya. sombong enggak. Ya. Tapi wujud kepedulian saya karena saya sebagai penggagas, kepedulian saya sebagai penggagas sekaligus juga berusaha mengembangkan, melestarikan, Ya. dan supaya ini juga membumi. Nah, kalau saya hanya menanam nggak ikut merawat, nanti nek mati aku itu dosa. Ya kan menanam itu. Jenengan kan itu. dalam perspektif sosial jenengan punya tanggung jawab sosial yang Bagi berat contoh, nih, terhadap inisiator dari gerakan ini. Nak tulis ini Gerbang apa tuh? Nih, Praja. Pak. Ini tulis sudah Ah. tidak ada. Tapi tidak ada aksara Jawanya. Nah, Tak ini tulis ada. no. Aku bener nih loh. Ini keren bangga aksara Jawa. Yes. Dinas Gitu, sosial. geng. Sekarang sampai Buat cuma lah guru-guru kebanggaan. nanti ya. Dua anak didik sing diulang. Bangga, ini gitu. Dinas kebudayaan, Mas Yulolo itu seragam olahraga nih, seragam senam, seragam itu. Pak, Mbok ada bulan itu, gawe kaos itu gerakan. Nah nanti, maaf lo ya, penjenengan sadar nggak? Kalau ada generasi-generasi muda yang sekarang, itu yang namanya tasnya, bajunya dikasih huruf jahe. Kan ada, kok bangga? Ning besok itu dikasih huruf Jawa, harus lebih bangga. Oke. Orang luar negeri bangga dengan kita, dengan huruf kita. Kok kita malah enggak? Loh, saya tetap bangga menggunakan ini. Itu loh, dinas sosial ya. Nah, apa itu sama-sama terkait.
Loh, itu bentuk kepedulian saja. Sekarang saya bukan dinas sosial, saya mengkritisi dinas yang lain pun nggak masalah. Waktu masih menjabat juga nggak masalah kok. Apalagi sekarang. Karena apa? Seseorang itu kalau maju ya mau dikritisi, kan gitu. Semakin tinggi, seseorang, ya, anginnya semakin seseorang kalau yang mempunyai satu sedikit banyak suatu gagasan harus berani mengeluarkan. Ya. Gagasan tinggal gagasan, kalau tidak dikeluarkan. Nah, dikeluarkan gagasan dikeluarkan pasti ada pro kontra. Hadapi itu dengan bijak bahwa tujuan kita itu seperti ini. Masa 7 dan 7 itu urusan carry. Kita jalan terus. Target kami ini tahun 5 tahun ke depan Aksara Jawa menjadi hal yang sangat penting. Kalau nanti di pengumuman papan ada les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Tadak Bengek, nanti di setelah les bahasa dan aksara Jawa. Tepuk tangan buat kita. Kenapa? Di dalam satu perda nanti yang kita susun, ini teman-teman yang masih ngikuti harus dipertahankan. Harus dipertahankan bahwa aksara Jawa harus menjadi aksara nasional, itu bisa menjadi aksara nasional supaya ada fleksibilitasnya. Kalau nanti di dalam satu perda aksara Jawa hanya untuk bahasa Jawa, rasa digawe perda kuwi tetok. Kan gitu. Ngapain mikir-mikir udah? Perda itu mengubah kondisi. Yang kedua, di dalam suatu perda itu nanti dituangkan satu peraturan gubernur. Peraturan gubernur didorong supaya siapapun yang akan menduduki suatu jabatan itu harus menguasai yang namanya gelar prasaja. Aksarane pranatane Subasita. Contoh, wong arep dadi kasih. Sampai ada mangkat Arab naik pangkat dari 3A ke 3B, 3B 3C, harus jantung lagi. Awalnya terpaksa, lama-lama menjadi kebutuhan. Nanti karena kebutuhan wong sengan jago dukuh, wah sukses les. Apa dulu les, jadi les aksara. Nanti membumi lapangan pekerjaan juga. Itu risiko itu. Menurut kebudayaan piye ya? Lu sama orang ngontrak mandro Mas. Lo kayak orang buka buku ini bener nggak? Aku di kantor lo. Ini menarik ini geng. Jadi pesannya ini adalah satu, buatlah sebesar mungkin kebanggaan itu. Ciptakan kebanggaan itu terus menerus bahwa aksara Jawa itu kalau kita pakai, kita kenakan di dalam produk-produk kita juga akan menimbulkan kebanggaan terhadap tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain yang melihatnya. Karena dunia aja juga sangat tertarik loh dengan aksara Jawa. Kenapa kita sendiri yang memiliki tidak? Yang kedua tadi saya bilang soal gerakan-gerakan ini, saya kira setiap kita punya tanggung jawab sosial yang sama untuk membangun gerakan ini sampai ke titik yang paling diinginkan di dalam. Saya kan usulan nih gerakan kita ini. Karena ini Kira-kira itu ya geng ya? masih ada. Oh masih ada. Dulu ya. Karena geng belum ditutup. Masih nih, masalah toh tutupin nanti. Itu nanti kan bisa dibagi ya. Gini. Jurnek dinas pendidikan opo, dinas budaya opo. Kan gitu. Untuk gelar prasaja. Satu. Bisa enggak ini teman yang BM mengusulkan jam pelajaran ditambahi. Satu. Yang kedua, bisa enggak itu wajib lulus. Kan gitu. Bisa enggak namanya diganti gelar prasaja? 3 hal itu. Kalau itu tambah 1 jam pelajaran tambahi, wajib lulus, lantas itu spesifik dan operasional, menggigit. Yang kedua, dinas kebudayaan. Bisa enggak nanti seperti yang sudah dirintis dinas sosial untuk menghidupkan, membangun yang namanya padepokan gelar prasaja. Terutama di desa budaya. Wujud desa budaya paling ndak harus wujud ana padepokane. Mbuh padepokane ngono dari Pak Duka apa ora ngerti. Ini di situ ada yang masif untuk gelar prasaja. Kalau dinas budaya seperti itu, dinas pendidikan itu, dinas sosial penggerak ayu gitu. Itu namanya gotong royong sidik-iding. Nanti ini sampai bergerak. Wah, aku juga sayang sekali menanam kok ora ono sing partisipasi urumat. Kapan berbuahnya? Berbuahnya itu dalam dunia pendidikan itu tidak bisa sebulan 2 bulan. Mengubah perilaku itu lama. Tapi setidaknya anak cucu kita itu berperilaku jawani gitu loh. Monggo komentar filolog ini piye aspek dinas kebudayaan itu usul gitu loh, Mas. Ya, saya kira apapun nanti usulnya itu ya
mungkin bisa kita tunggu ya. Seperti apa responnya gitu kita tunggu. Saya kira itu yang baik juga. Ya, yang jelas kalau untuk dinas budaya kita tunggu sesi berikutnya karena itu nanti ada gelaran kongres yang Seri akhirnya. kongres Iya. aksara Jawa pertama itu akan menggigit. Nah, ya tepuk tangan buat saya. Oke. Sekarang dimakan singkongnya. Terima deh. kasih geng, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan sana sini. Nah, Ciao. Salam budaya. Yes. nanti cak-cakane masih banyak sih. Iki kayak 10% loh ini. Terus iso menang.